Fenomena ironi terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Ribuan pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi menikah muda karena sudah berbadan dua. Fenomena miris terjadi di Ponorogo, Jawa Timur, di mana Pengadilan Agama Ponorogo mencatat sebanyak 191 pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi menikah. Ironisnya, sebagian besar pelajar yang mengajukan dispensasi menikah ini kedapatan telah mengandung dan sebagian lainnya bahkan telah melahirkan. Catatan Pengadilan Agama Ponorogo di awal tahun 2023, terdapat 7 pasangan dikabulkan melakukan pernikahan di bawah umur karena telah hamil. Tak hanya di Ponorogo, fenomena serupa juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Di kota Tahu ini, terdapat 569 pengajuan dispensasi menikah muda sepanjang tahun 2022. Ironisnya, Pengadilan Agama terpaksa mengabulkan permohonan karena sebagian besar pemohon telah berbadan dua. Dari data yang dikumpulkan, fenomena pengajuan dispensasi menikah muda di Jawa Timur menunjukkan angka yang mencengangkan. Selama tahun 2022, Kabupaten Malang menjadi yang tertinggi dengan hampir 1.500 pengajuan. Disusul Jember dengan 1.357 pengajuan, dan Kecamatan Karaksaan di Kabupaten Probolinggo mencatat 1.136 pengajuan. Tanggapi fenomena ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur angkat bicara. Pemprov berdalih terdapat perbedaan data dispensasi menikah dini yang signifikan. Meski demikian, Pemprov Jawa Timur akan mendalami dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi fenomena ini. Datanya beda dengan yang tersiar gitu, karena saya mendapat informasi dari hasil permusyawaratan lebih baik ke sana. Jadi tidak ada pertemuan dari sekolah-sekolah yang terkonfirmasi itu, kemudian pertemuan dari tim Pemkab, pertemuan dengan Kecapdin, dan tidak seperti informasi yang beredar. Jadi ada misalnya anak ini usia dini, tapi memang dia pada posisi sudah putus sekolah, bukan karena setelah nikah terus dia putus atau setelah hamil dia putus, tidak begitu. Lebih baik ke Pemkab Ponorogo, tapi bahwa Pemkab sudah langsung menurunkan tim supaya kita clear bagaimana intervensinya. Gitu. Terlepas dari perbedaan data administrasi, fenomena pernikahan dini di kalangan generasi muda, terlebih karena terlanjur berbadan dua, tidak bisa dianggap remeh. Butuh bekal mental dan spiritual yang matang untuk menikah dan memiliki anak. Tanpa bekal yang cukup, pernikahan dini justru akan menambah beban dan menghambat program Indonesia Emas 2045 yang digalakkan pemerintah. Tim Liputan melaporkan. Ya, berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu syarat nikah KUA adalah minimal 19 tahun. Namun belakangan pemirsa, begitu banyak remaja di bawah usia ini mengajukan dispensasi menikah muda. Khususnya di Jawa Timur, Pengadilan Agama bahkan terpaksa mengabulkan permohonan karena kebanyakan pemohon justru terlanjur berbadan dua. Fenomena ini pun menjadi sorotan karena dinilai menjadi bentuk degradasi moral remaja. Sebagian lagi juga mempertanyakan bahkan kesiapan mental mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bagaimana kemudian upaya untuk mengatasinya? Untuk membahas hal tersebut, kami telah terhubung secara virtual dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Selamat sore, Pak Emil. Selamat sore. Ada juga Ketua KPAI, Bu Ai Mariati Soliha. Selamat sore, Bu Ai. Selamat sore, Mas Agung. Saya mau ke Pak Emil dulu. Pak Emil, angka permohonan dispensasi menikah muda di Jawa Timur ini cukup mencengangkan begitu ya. Kalau misalnya kita melihat datanya, terlebih sebagian besar bahkan sudah terlanjur berbadan dua begitu. Bagaimana ini bisa terjadi, Pak Emil? Ya, pertama ada banyak sekali latar belakang dari mereka yang mengajukan dispensasi nikah. Ada yang sering kita kenal istilah MBA, Married by Accident. Ada yang walaupun berbadan dua, tetapi dia sebenarnya tidak MBA, tetapi memutuskan menikah siri, kemudian mungkin mengandung, terus meresmikan pernikahannya, gitu ya. Nah, apapun kategorinya, kita tentu ingin sekali menghindari adanya pernikahan yang terlalu dini karena seringkali yang juga dirugikan kaum perempuannya, kalau menurut hemat saya. Kematangan dan kesempatan mereka untuk memaksimalkan
apa yang pengen mereka kejar dalam hidup, apakah itu pendidikan ataupun karir, itu juga tentu akan terpengaruh. Kematangan secara bersama itu juga penting. Dan kadangkala ini pasangannya juga sama mudanya, laki-lakinya. Waktu saya Bupati Trenggalek, saya pernah ada anak putus sekolah SMA, saya pikir karena masalah biaya, ternyata memang pengen menikah. Gitu. Dan saya tanya suaminya apakah sudah mapan, ternyata juga lulusan SMP. Ya, jadi ini memang banyak sekali faktor. Ada yang MBA, ada yang memang keluarganya permisif, bahkan justru mendorong agar anak tersebut menikah cepat. Ada anggapan perempuan kalau nggak cepat nikah nanti nggak laku dan lain sebagainya. Nah ini memang menyelesaikan masalah ini harus spesifik sesuai dengan kondisinya. Kalau yang MBA itu ada peran bukan hanya di sekolah, karena justru peran orang tua menjadi penting. Apakah orang tuanya tahu anaknya kemana pulang sekolah, ya? Dan ini bukan hanya level SMP, bahkan SMA, ya. Ini juga sangat rawan, gitu. Jadi ini butuh berbagai macam intervensi yang harus kita lakukan secara bersinergi. Sekolah memainkan peran, orang tua juga memainkan peran yang sangat penting. Baik, butuh intervensi dan juga sinergi begitu dari berbagai pihak, sekolah maupun juga orang tua. Saya mau ke Bu Ai. Kalau tanggapan KPAI soal temuan ini, maraknya pernikahan di usia dini di Jawa Timur seperti apa, Bu Ai? Ya, pertama kita semua prihatin ya, apapun latar belakang ternyata benar ada informasi gitu. Saya menyebutnya kalau data kita juga sepakat untuk didalami kembali, benarkah situasi permohonan dispensasi ini dilatar belakangi oleh KTD bahasa kami ya Pak Wagub, kehamilan tidak diinginkan gitu ya, karena dalam latar belakangnya kehamilan itu bisa berbagai ragam ya, diantaranya ya ada sisi pergaulan bebas, tetapi juga ada faktor kekerasan seksual, kemudian ada penelantaran ya dari sisi pengasuhan, lalu anak lari dan kemudian terjadi kehamilan tersebut gitu, sehingga ada ruang lingkup keluarga yang akhirnya mencari jalan paling instan dengan mengawinkan gitu ya. Nah, latar belakang berikutnya secara ekonomi gitu. Jadi kami tidak meyakini bahwa faktor hanya KTD ini gitu ya yang menjadi pemicu utama munculnya dispensasi di Ponorogo. Makanya ini butuh pendalaman. Yang kedua kan faktor ekonomi. Biasanya di berbagai badilat juga melaporkan bahwa masih ada situasi yang menunjukkan bahwa jalan keluar untuk kemiskinan gitu dianggap ya menikah gitu ya, meskipun dengan usia yang masih muda. Mereka berpikir bahwa rantai kemiskinan ini bisa saling mengisi gitu, baik dari laki-laki maupun perempuannya. Nah, padahal itu adalah pemikiran yang justru berinvestasi pada kemiskinan rantai berikutnya. Nah, ini sesuatu yang menjadi tantangan, ada kultur, budaya, kemudian juga cara berpikir yang keliru. Berikutnya itu adalah soal tadi gitu, benar sekali banyak peristiwa diantaranya kehamilan tidak diinginkan itu juga faktor-faktornya adalah tadi ya pergaulan bebas, misalnya situasi yang menunjukkan gender gap diantaranya ketika misalnya perempuan laki-laki gitu ya. Kalau sudah udah dekat tidak dikawinkan, itu perempuannya yang malu, perempuannya yang dianggap mendapat bully dari masyarakat sehingga mau tidak mau harus dikawinkan. Nah, tentu bagi KPAI ini menjadi tantangan luar biasa karena pada capaian di tingkat makro 2030 sesuai dengan Perpres 20 tentang 18 2020 RPJMN, kita ingin mencapai penurunan angka perkawinan anak di 30 di prosentasi di 2030 itu sampai 6,9%. Nah, hari ini kita masih mencapai 10%. Betul ada penurunan dari 2020 yang awalnya itu 12% gitu ya. Tentu saja upaya-upaya ini salah satunya adalah terobosan angka perkawinan minimum yang sudah kita revisi dari Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, nah ini jebol juga kita di tingkat dispensasi gitu, karena ada
adaptasi waktu dan kemudian sosialisasi pada masyarakat terkait dengan angka minimum yang awalnya 16 sekarang menjadi 19 baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tentu saja kami melihatnya ini ada upaya bersama, ada upaya prioritas yang harus terus kemudian didorong baik pemerintah pusat ya, pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan sampai level desa. Ini yang saat ini saya kira sedang sama-sama dilakukan, sehingga kalau dari kami pantauan KPAI ini tren terjadi justru provinsinya bukan di Jawa Timur ya. Kalau didapat dari data kami ada beberapa provinsi yang trennya sudah menurun gitu ya di tahun ini, tapi kemudian masih ada angka-angka yang tetap meningkat. Contohnya dari laporan 2021 itu Kalsel, Jambi, Papua Barat, Bangka Belitung dan Maluku Utara. Ini masih menanjak ini, Mas Agung. Nah, Jawa Timur dengan tingkat kepadatan penduduk ini memang terlaporkan karena memang angkanya tetap tinggi gitu kira-kira Pak Wagub ya. Bukan berarti saya ingin mencoba melihat sebuah fluktuasi daerah berdasar geografis, tetapi angka dari data Susenas di pusat maupun pantauan di level makro itu memang ada kecenderungan seperti itu. Jadi Jawa Timur ini bukan satu-satunya provinsi dengan tingkat pengajuan pernikahan dini yang tinggi begitu ya Bu Ai ya? Ada provinsi lain, wilayah-wilayah ini yang juga terjadi peningkatan permintaan pernikahan dini. Ya, ada kecenderungan yang tetap, ada yang stagnan, ada yang tetap meningkat. Ini salah satunya hasil koordinasi kami dengan Bappenas ya. Ada 5 provinsi yang cenderung justru terus meningkat, tidak menurun, yaitu tadi 5 provinsi tadi. Salah satunya Kalsel yang memang sudah menjadi strategi nasional. Provinsi ini kita sama-sama berikan intervensi gitu ya, dan kami juga awasi secara intensif. Nah, tetapi kan tetap trennya di kurang lebih 3 pemicu tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi kalau dikatakan ratusan anak KTD di Ponorogo untuk dispensasi, saya lebih dahulu mau melihat dulu datanya, cek datanya karena tidak seperti itu gitu. Realitasnya setiap badilag itu lihat kecenderungan di 3 hal, baik faktor ekonomi, baik faktor kehamilan yang tidak diinginkan maupun faktor budaya yang kerap. Bu Ai, kita coba konfirmasi kalau begitu nih ke Pak Emil. Pak Emil, tadi menanggapi adanya perbedaan data begitu, kemudian KPAI juga mencatatkan bahwa justru Jawa Timur bukan satu-satunya provinsi dengan tingkat pernikahan dini yang begitu tinggi. Bagaimana tanggapan Anda? Bahwa ternyata data di Jawa Timur ini tidak seheboh seperti yang beredar di media begitu. Inilah, saya juga tidak mau menjadi pemerintah yang mengepelekan masalah. Jadi ketimbang kita ngomong heboh nggak heboh, di depan mata mau 2-3 anak itu juga masalah. Kita tidak ingin ada anak-anak muda kita masa depannya kemudian terkendala karena mengambil keputusan yang kurang bijak mengenai pernikahan ini. Dan oleh karena itu, kalau contoh yang kemarin sempat ramai kan Ponorogo misalnya. Yeah. Di internal Jawa Timur juga bahkan Ponorogo sebenarnya bukan yang tertinggi gitu loh. Dan bahkan di tahun 2022 sebenarnya sudah terjadi penurunan 31% di Ponorogo. Di Jawa Timur secara keseluruhan juga dari angka 2021 dispensasi nikah 17.151 ini turun menjadi 15.095 di tahun 2022. Ini sekitar 0,36% dari total. Kalau sebelumnya 0,48, jadi turun sekitar 12%. Artinya memang ada tren tadi. Maka ya saya bersyukur Bu Ai yang menyampaikan sendiri. Hari ini kan kesannya dibahas hanya Jawa Timur, padahal ini masalah tentunya sebagaimana disampaikan masalah bagi kita semua. Tapi sekali lagi, dalam situasi seperti ini kami tidak defensif. Kami terus melakukan introspeksi dan bersyukur malah dengan adanya perhatian publik. Ini kesempatan untuk menggenjot lagi awareness di kalangan orang tua terutama. Ya, jadi macam-macam. Ada yang orang tuanya permisif bahkan mendorong. Ada lagi yang memang mungkin tadi karena kurang memperhatikan sehingga terjadilah masalah. Yang ramai ini kan saat ini terus terang secara psikologis orang berpikir terjadi kehamilan tidak diinginkan, KTD atau MBA istilahnya tadi itu. Dan itu dianggap sebagai permasalahan moral. Ya, nah itu satu, artinya ini bagaimana orang tua bisa lebih nge-grip, mengakar lagi kepada anak-anaknya. Misalnya di sekolah kan ada benih-benihnya, kelihatan dia misalnya di sekolah pacaran gitu kan. Kira-kira info itu nyampe nggak ke orang tuanya bahwa ternyata diam-diam anaknya di sekolah itu pacaran misalnya gitu, dan itu riskan atau enggak begitu. Minimal kalau orang tuanya ngerti, dia bisa mengambil langkah-langkah
preventif untuk ini gitu. Jadi, nah kemudian kalau masalahnya terkait dengan orang tua yang justru mendorong masalah ekonomi, ya yang harus kita sadarkan dari orang tuanya. Termasuk kalau tersebut anaknya nanti kalau telat nggak laku. Nah hal-hal seperti ini kita perlu peran dengan orang tua. Ini kesempatan momentum kesadaran publik yang tinggi harus kita manfaatkan untuk menggenjot lagi awareness ini. Baik, saya kembali ke Bu Ai. Tadi Bu Ai sempat menyampaikan ada beberapa faktor begitu ya, kemudian ada faktor kehamilan tidak diinginkan, kemudian juga ada faktor ekonomi. Tetapi sepakat atau tidak jika kemudian ada orang berpendapat bahwa khususnya yang kehamilan atau dispensasi menikah muda akibat berbadan dua begitu ya, ini kemudian menjadi gambaran bahwa sudah terjadi degradasi moral di lingkungan remaja kita di tanah air. Halo. Iya, kok dari studio kayaknya tuh. Bu Ai. Oke. Bu Ai, tetap ada pendapat begitu, sebagian berpendapat bahwa pernikahan muda akibat sudah terlanjur terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ini merupakan bentuk lain dari degradasi moral remaja kita. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Ai? Bu Ai? Oke, saya ke Pak Emil kalau begitu. Pak Emil, memang tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa begitu banyak faktornya begitu ya. Tetapi bagaimana Anda menanggapi bahwa ini ada kaitannya dengan degradasi moral? Pak Emil, baik. Kami mengalami kendala koneksi tampaknya dengan Pak Emil dan juga Bu Ai. Pemirsa, kami akan kembali lanjutkan informasinya usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di Berita Satu Sore.